Maudi, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Angkatan 59. Oke, jadi di video kali ini aku akan membagikan tips-tips membangun komunikasi yang efektif dalam berorganisasi. Disimak baik-baik ya. Guys, kalian pernah gak sih join organisasi tapi terjadi konflik sesama teman atau kelompok tersebut? Nah, kalian tahu nggak apa yang membuat konflik tersebut terjadi? Jadi, dalam sebuah organisasi pasti kita berinteraksi atau yang disebut dengan komunikasi. Secara umum, komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan. Semua orang dapat berkomunikasi dengan caranya masing-masing, tapi tidak semuanya mampu berkomunikasi secara efektif. Lalu, apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif dapat terlaksana apabila komunikator dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada komunikan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga bertujuan supaya informasi yang disampaikan dapat menimbulkan feedback dari komunikan. Nah, karena alasan-alasan tersebut, maka proses komunikasi yang efektif harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Komunikasi yang efektif dalam organisasi menjadi hal yang sangat penting, seperti halnya aliran darah bagi suatu organisasi, dan miskomunikasi memberi kontribusi yang dapat disamakan dengan rusaknya sistem peredaran darah dalam lebih dari satu organisasi. Komunikasi menjadi faktor terpenting bagi organisasi dalam mendapatkan informasi. Kemudian, dengan komunikasi yang baik, maka suatu organisasi akan dapat berjalan lancar dan begitu juga sebaliknya. Kegagalan dalam sebuah organisasi banyak disebabkan oleh kurangnya tertata komunikasi yang dilakukan para pelaku di organisasi tersebut. Nah, di sini aku mau kasih tahu bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dalam berorganisasi. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Sebelum kamu memulai sebuah komunikasi, sebaiknya kenali dulu siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi kita. Apakah komunikasi bertujuan untuk memberitahukan anggota organisasi soal hal tertentu atau agar anggota organisasi melakukan sebuah tindakan tertentu? Cari tahu dulu ya siapa sasaran kita. Yang kedua, mengenali karakteristik komunikan. Mengenali karakteristik komunikan bertujuan untuk mengenali karakter dari lawan bicara kita, agar lebih mengenal apa yang disukai dan tidak disukai oleh komunikan. Jangan sampai kita memberi informasi malah membuat komunikan menjadi marah atau sakit hati. Jika itu terjadi, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, menetapkan tujuan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi organisasi, kita tetapkan dulu tujuan dari komunikasi itu sendiri. Dengan cara menetapkan tujuan ataupun target dalam setiap komunikasi. Contohnya, jika suatu organisasi mempunyai tujuan untuk mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, maka
maka organisasi tersebut harus mencari segala cara untuk membangun hubungan yang baik di mata masyarakat. Yang keempat, lakukan komunikasi dengan baik. Ketika kita sedang merancang strategi komunikasi, utamakan bagaimana cara menciptakan sebuah komunikasi yang baik. Maka komunikan akan merasakan puas dengan informasi yang kita berikan kepada mereka. Berikan informasi yang benar-benar kalian ketahui, gak boleh mengarang informasi yang menyesatkan para komunikan. Dicatat baik-baik ya. Dan yang terakhir, saling pengertian. Kita untuk menciptakan komunikasi yang efektif, maka komunikasi harus saling mengerti satu sama lain dan tidak memihak kepada siapapun. Sikap saling pengertian akan menimbulkan rasa saling menghargai antara sesama anggota organisasi dan menciptakan hubungan kekeluargaan di dalam organisasi tersebut. Nah, jadi kalian udah tahu ya bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dalam berorganisasi. Jadi, kalian gak usah khawatir, di dalam organisasi kalian dapat membangun tips-tips tersebut kalian realisasikan di kehidupan kalian dalam sehari-hari. Oke, sekian tips-tips membangun komunikasi yang efektif dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Thanks for watching.